Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Bagus. Di video kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai ikatan ibu dan anak atau mother infant bonding. Apa itu ikatan ibu dan anak? Yaitu hubungan timbal balik secara emosional, kedekatan emosional timbal balik antara seorang ibu dan anaknya, yang mana hubungan atau ikatan ibu dan anak ini penting sekali pada pembentukan karakter seorang anak. Tentu kita semua ingin anak kita menjadi anak yang baik ya, sehingga salah satu langkah awalnya adalah ikatan ibu dan anak yang baik juga. Kita lanjutkan. Bila ikatan ibu dan anak ini terjadi gangguan, sangat dimungkinkan di kemudian hari anak akan mengalami berbagai macam gangguan tingkah laku. Contohnya agresif, mungkin temperamennya sulit dikontrol, depresi, dan berbagai macam gangguan emosional lainnya. Nah, setelah kita mengetahui bersama betapa pentingnya ikatan ibu dan anak, sekarang kita mempelajari kapan sih waktu terbaik kita memulai hubungan ibu dan anak? Maka jawabannya adalah, saya coba menuliskan, kapan memulainya, waktu terbaiknya tentu adalah sesegera mungkin. Sesegera mungkin. Dan waktu paling baik adalah setelah bayi lahir. Jadi kapan kita memulainya? Tentu sesegera mungkin dengan semaksimal mungkin. Kapan dimulainya? Setelah bayi kita lahir, segera setelah seorang bayi lahir. Nah, ada satu nih yang penting untuk diketahui, yaitu oksitosin atau hormon cinta. Jadi oksitosin ini itu kaitannya erat dengan perasaan cinta, kasih sayang, atau ikatan antar manusia gitu ya. Hormon yang berpengaruh yang penting dalam perasaan-perasaan seperti ini adalah namanya hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini sendiri mempunyai peran penting saat proses persalinan. Jadi hormon oksitosin ini dia berperan dalam proses persalinan, yaitu kontraksi rahim ya, sehingga bayi itu akan lahir. Nah, ternyata hormon oksitosin juga erat kaitannya dengan proses menyusui. Kenapa proses menyusui? Karena yang menstimulus hormon oksitosin keluar salah satunya adalah hisapan bayi. Hisapan bayi saat menyusui. Jadi saat menyusui itu akan memicu keluarnya hormon oksitosin, yang selanjutnya hormon oksitosin itu akan berperan dalam keluarnya air susu. Lalu hormon oksitosin ini karena juga erat kaitannya dengan rasa cinta, kasih sayang, itu meredakan stres. Meredakan stres. Jadi hormon oksitosin itu meredakan stres, dan ini sangat bermanfaat pada ibu yang baru melahirkan. Banyak sekali hal yang bisa membuat ibu mengalami stres saat melahirkan dan saat-saat setelah melahirkan. Yang ternyata hormon ini sangat erat kaitannya dengan ikatan ibu anak. Sehingga ibu yang menyusui bayinya itu akan mendapatkan berbagai macam manfaat gitu ya. Salah satu contohnya lebih sensitif terhadap isyarat dari bayinya. Ya, kita tahu bersama ya, seorang bayi tentu belum bisa berkomunikasi dengan berbicara, sehingga komunikasinya seorang bayi adalah dengan isyarat, tangisannya maupun isyarat-isyarat yang lain.
Terkadang isyarat-isyarat ini benar-benar hanya seorang ibu dan anak yang ngerti gitu. Ayahnya pun kadang-kadang nggak paham gitu maksudnya. Nah, kesensitivitasan terhadap isyarat-isyarat ini tentu akan lebih peka seorang ibu itu bila dia menyusui bayinya gitu ya. Kadang isyarat-isyarat kecil itu akan ibunya bisa tahu gitu. Sehingga memang seorang ibu harus mulai belajar untuk berusaha memahami isyarat-isyarat dari bayinya gitu. Karena bayi itu tentu terus ingin berkomunikasi terhadap kita, dan ini akan lebih peka pada ibu yang menyusui. Yang kedua, ibu yang menyusui cenderung akan lebih sering menyentuh, membelai, dan menatap bayinya lebih lama. Bayinya seneng gitu, karena dia menjadi ikatan itu akan menjadi lebih erat gitu. Menekan tingkat stres pada ibu, ini yang penting ya. Seperti kita ketahui bersama, banyak kasus-kasus baby blue syndrome, kecemasan berlebihan, stres yang berlebihan, terutama pada ibu yang baru melahirkan, apalagi ibu yang pengalaman pertama gitu ya. Sehingga salah satu tips supaya stresnya itu dapat ditekan, ibu itu merasa nyaman, tenang, rileks, itu dengan menyusui ya. Dan menyusui ini akan mengurangi efek cemas pada ibu. Sekali lagi, hormon oksitosin kita kenal sebagai hormon cinta. Salah satu yang menstimulus keluarnya hormon oksitosin adalah saat bayi itu menyusu ke ibunya gitu ya. Waktu yang lain ada apa ya, saat ibu itu disayang-sayang gitu. Kita lanjutkan. Nah, seorang bayi yang disusui akan mendapatkan skin to skin kontak. Saat bayi itu mendapatkan skin to skin kontak apalagi dengan ibunya, seorang bayi akan lebih mudah ditenangkan bila menangis gitu. Jadi kalau bayinya menangis, tenang, nggak perlu panik gitu ya. Dipeluk aja gitu sambil disusui, dan itu bayi akan merasa nyaman gitu ya. Tapi ditenangkan terlebih dahulu. Seorang bayi akan tidur lebih tenang dan nyenyak. Bila seorang bayi tidur lebih tenang, nyenyak, jadwal tidurnya lebih teratur, tentu jadwal ibunya jadi lebih teratur. Jadwal bayi tidur teratur, ibunya akan sama-sama teratur. Ini akan lebih baik ya untuk fisik ibunya, dan ibunya juga akan lebih nyaman. Menjaga stabilitas suhu tubuh bayi. Jadi kalau skin to skin kontak, suhu bayi itu akan dihangatkan oleh suhu ibunya. Banyak penelitian menyatakan bahwa skin to skin kontak itu erat kaitannya dengan perkembangan bahasa, sosial, motorik kasar, motorik halus, kontrol emosional, dan kognitif kepintaran yang lebih baik pada seorang bayi. Sehingga ini simpulan akhir dari video ini, breastfeeding, menyusui, isn't just about milk, it also about love. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.